Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini seolah berjalan di tempat? Usaha sudah maksimal, doa tak pernah putus, namun rezeki seakan tertahan. Impian terasa jauh dan sulit tergapai. Ketahuilah, bukan karena Allah menolak doamu, bukan pula karena dunia tak berpihak padamu, tapi barangkali ada yang perlu diubah, bukan pada luar, tapi pada dalam dirimu. Karena sesungguhnya perubahan besar itu bermula dari kesadaran yang kecil, dari satu titik niat yang murni, lalu menjelma menjadi gelombang energi yang menyentuh langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." Ini adalah hukum spiritual yang tak bisa ditawar. Jika ingin hidupmu berubah, maka ubahlah dulu cara berpikirmu. Bayangkanlah ini, saudaraku, setiap hari engkau memancarkan gelombang, gelombang pikiran, rasa, dan keyakinan. Dan gelombang itu, biidznillah, adalah doa yang engkau kirim ke semesta. Bila engkau penuh dengan syukur, penuh dengan harapan, penuh keyakinan akan kasih sayang Allah, maka engkau sedang mengundang datangnya keberkahan. Namun bila yang kau kirim adalah rasa takut, khawatir, kecewa, dan keraguan, maka gelombang itulah yang kembali padamu. Bukan karena Allah ingin menghukummu, tapi karena hukum sebab akibat itu nyata. Dan Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk belajar dan berproses. Berhentilah mengira bahwa rezeki itu datang semata-mata dari kerja keras. Betul, usaha adalah bagian dari ikhtiar, tapi yakinlah yang membuka pintu itu adalah Allah. Maka benahilah dulu frekuensi hati dan pikiranmu. Sinkronkan niatmu dengan nilai-nilai tauhid. Ketika engkau menanam niat karena Allah, maka yakinlah yang tumbuh adalah keberkahan, bukan sekadar hasil. Saudaraku, ketahuilah bahwa kita semua ini bagaikan ladang. Ladang yang bisa menumbuhkan apa saja, entah itu gandum atau duri, entah kebaikan atau keburukan. Dan benihnya tak lain adalah pikiran-pikiranmu. Apa yang engkau tanam dalam benakmu hari ini, itulah yang akan tumbuh dalam hidupmu esok hari. Jika engkau terus berkata dalam hati, "Aku tidak mampu, hidupku berat, aku tidak cukup baik," maka itulah yang menjadi kenyataanmu. Bukan karena itu takdir, tapi karena itu yang engkau undang. Maka gantilah bisikan itu dengan zikir yang menguatkan. Katakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik tempat bergantung. Biarkan keyakinan itu meresap, hingga jiwamu tenang, hingga langkahmu ringan, hingga wajahmu penuh harap, karena engkau tahu Allah bersamamu. Saudaraku, kita ini bukan makhluk kecil yang tak berarti. Kita ini diciptakan dengan potensi yang agung. Kita adalah khalifah di bumi. Allah tiupkan ruhnya ke dalam diri kita, memberi akal, hati, dan kehendak bebas. Maka jangan biarkan dirimu terpenjara oleh masa lalu atau keadaan. Apa yang kau yakini, itulah yang akan mengarahkan hidupmu. Jika engkau yakin bahwa hidup ini penuh peluang, maka engkau akan melihat celah-celah rezeki yang tak dilihat oleh orang lain. Jika engkau yakin bahwa Allah Maha Kaya dan tidak pernah pelit terhadap hambanya, maka engkau akan membuka jalan menuju kelimpahan, bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam makna. Maka perbaikilah keyakinanmu. Jadikan Allah sebagai pusat dari segala harapan, bukan hanya dalam doa, tapi juga dalam mindset dan tindakan. Ingatlah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka jika engkau menyangka bahwa Allah akan menolongmu, Allah akan cukupkanmu, Allah akan angkat derajatmu, maka itulah yang akan terjadi. Bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau yakin pada Yang Maha Kuasa. Jadi,
Mulai hari ini, ubahlah narasi dalam kepalamu. Jangan ulang-ulang cerita kegagalan. Jangan hidup dalam frekuensi kesedihan. Tapi mulailah hidup dalam cahaya harapan, dalam getaran iman, dalam suara hati yang yakin. Aku bisa karena Allah bersamaku, saudaraku. Jika engkau tahu betapa besar kasih sayang Allah, niscaya engkau akan berhenti mengeluh. Engkau akan merasa cukup bahkan di tengah kekurangan. Engkau akan tetap tersenyum meski belum sampai pada tujuan. Karena engkau sadar, setiap langkahmu adalah bagian dari skenarionya. Dan tidak ada yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Kadang, Allah lambatkan rezekimu, bukan karena Dia tidak ingin memberimu, tapi karena Dia ingin mendidikmu. Dia ingin hatimu kuat sebelum tanganmu menggenggam. Dia ingin sabarmu tumbuh sebelum nikmat itu datang. Karena kalau diberi terlalu cepat, bisa jadi engkau lupa. Tapi kalau diberi setelah engkau lewati proses, maka engkau akan bersyukur. Dan itu yang Allah cinta. Jangan takut dengan proses. Jangan lari dari tantangan. Karena justru disitulah dirimu ditempa. Ibarat emas yang dibakar dalam api, semakin panas ujiannya, semakin murni nilainya. Begitu pula dirimu. Jika engkau bersabar dalam kekecewaan, tetap positif dalam keterbatasan, terus yakin saat orang lain meragukanmu, maka engkau sedang naik kelas. Engkau sedang dipersiapkan untuk menerima lebih, bukan hanya harta, tapi kematangan jiwa, ketenangan hati, dan kedekatan dengan Allah. Saudaraku, jangan biarkan masa lalu menjadi penjara. Allah tidak melihat masa lalumu, tapi melihat hatimu saat ini. Kalau hari ini engkau berniat hijrah, berniat memperbaiki hidup, berniat untuk meluruskan langkah, maka insya Allah langit pun akan terbuka untukmu. Mulailah dengan memperbaiki frekuensimu. Bangunlah setiap pagi dengan rasa syukur. Jangan bangun dan langsung mengeluh tentang hidup, tapi bukalah matamu dengan kalimat, Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk berubah. Setiap pagi adalah halaman baru, dan engkau adalah penulisnya. Maka tulislah kisah yang indah. Mulailah hari dengan doa, dengan niat baik, dengan tindakan kecil tapi konsisten. Karena Allah mencintai amal yang sedikit, tapi terus-menerus. Dan jangan pernah remehkan kekuatan satu langkah kecil. Sebab 1000 langkah dimulai dari satu. Rezeki besar sering diawali dari usaha yang tampaknya sepele. Tapi jika engkau istiqomah, maka hasilnya akan mengejutkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Maha Adil. Dia tidak akan menyia-nyiakan kerja kerasmu. Bahkan ketika engkau bersedekah dalam diam, ketika engkau menangis dalam sujud yang tak seorang pun tahu, semua itu dicatat. Dan setiap tetes air matamu yang jatuh karenanya akan dibalas dengan keberkahan yang tak terduga. Percayalah, semakin engkau mendekat kepada Allah, semakin luas jalanmu. Bahkan ketika satu pintu tertutup, Allah akan bukakan pintu lain yang lebih baik. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti di waktu yang paling tepat menurutnya. Kuncinya adalah sabar dan yakin. Yakin bahwa Allah sedang membawamu ke tempat yang lebih tinggi, bahwa hidupmu punya misi, dan bahwa setiap ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Saudaraku, mari perbaiki niat, benahi mindset, dan kuatkan koneksi dengan Allah. Jangan hanya berdoa minta dilancarkan rezeki, tapi mintalah juga agar diluaskan hati. Karena hati yang lapang akan membuatmu merasa kaya meski belum banyak harta. Dan hati yang sempit akan membuatmu miskin walau harta menumpuk. Bila engkau ingin perubahan nyata dalam hidupmu, maka jangan hanya ubah tindakan, tapi ubahlah keyakinan. Ubahlah dari aku tidak bisa menjadi aku akan coba karena Allah bersamaku. Ubahlah dari aku takut gagal menjadi aku tahu kegagalan adalah bagian dari jalan menuju sukses.
Dan ketika hidupmu penuh keikhlasan, kejujuran, kerja keras, dan keyakinan yang benar, maka insya Allah hidupmu akan naik ke frekuensi yang baru. Frekuensi kelimpahan, frekuensi berkah, frekuensi orang-orang yang dicintai Allah. Setelah engkau memahami pentingnya mengubah paradigma, menjaga frekuensi hati, dan bersandar penuh kepada Allah, sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara membangun mindset kelimpahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 5 langkah nyata yang bisa engkau lakukan, insya Allah, untuk menjaga frekuensi tinggi dan memperbesar pintu-pintu rezeki. 1. Mulai hari dengan syukur dan doa. Ketika engkau bangun pagi, jangan langsung mengecek ponsel, jangan langsung cemas memikirkan utang atau pekerjaan. Bangunlah dengan ucapan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukurlah karena engkau masih diberi nyawa. Itu artinya, misi hidupmu belum selesai, masih ada harapan, masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Kemudian berdoalah dengan hati yang yakin. Bukan doa formalitas, tapi doa yang sungguh-sungguh dari lubuk hati terdalam. Sampaikan pada Allah semua harapanmu dan yakinkan hatimu bahwa Allah mendengarkan. 2. Perkuat hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, sumber energi tertinggi di alam semesta. Jika engkau ingin hatimu bersinar, rezekimu lapang, jiwamu tenang, maka dekatilah Al-Quran. Bacalah meskipun hanya 1 halaman. Resapi artinya. Renungkan setiap ayatnya. Jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi pedoman hidup yang engkau bawa dalam setiap keputusanmu. Karena saat hati ini dipenuhi firman Allah, maka tidak ada ruang lagi untuk rasa takut, gelisah, atau khawatir yang berlebihan. 3. Bergaullah dengan lingkungan yang optimis dan penuh iman. Frekuensi kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika engkau selalu berada di sekitar orang yang negatif, suka mengeluh, menyalahkan keadaan, maka frekuensimu akan turun. Tapi jika engkau bersama orang-orang yang terus bersyukur, rajin beribadah, berpikir besar, dan saling mendoakan, maka semangatmu akan terjaga. Energi positif akan menular. Maka carilah teman-teman yang bisa mengingatkanmu pada Allah dan impian besar. Rasulullah bersabda, seseorang tergantung pada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. 4. Biasakan sedekah, walau sedikit. Inilah rahasia besar dalam Islam. Semakin banyak engkau memberi, semakin luas rezekimu. Ini hukum langit. Sedekah bukan mengurangi, tapi justru melipat gandakan. Allah berjanji dalam QS Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Bayangkan, dari 1 biji bisa menjadi 700. Dan Allah bisa melipat gandakan lagi sekehendaknya. Jadi jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru dengan sedekah kau sedang menjemput kekayaan. Mulailah dari yang kecil, sebotol air, sebutir kurma, atau sekadar senyum dan doa kepada orang lain. 5. Tanamkan afirmasi positif berdasarkan iman. Setiap hari bisikkan kepada dirimu sendiri kata-kata yang baik, yang membangkitkan semangat. Tapi bukan sekadar afirmasi kosong, melainkan afirmasi yang bertumpu pada keyakinan kepada Allah. Contoh afirmasi Islami yang bisa engkau ulang setiap hari. Rezekiku luas, karena Rabbku Maha Kaya. Aku cukup, karena Allah lah yang mencukupkan. Aku pantas sukses karena aku berikhtiar dan tawakal. Allah bersamaku dalam setiap langkah. Ulangi dengan hati yang hadir. Bukan karena magis, tapi karena iman. Karena lisan yang baik adalah doa, dan hati yang yakin adalah magnet pertolongan Allah. Saudaraku, jika engkau mau mengubah hidupmu, ubahlah getaran di dalam dirimu.
karena dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin kita. Jangan lelah untuk terus belajar. Jangan berhenti memperbaiki. Dan jangan pernah ragukan bahwa Allah bisa membalikkan keadaanmu dalam sekejap. Jika engkau benar-benar yakin dan sabar, Allah Maha melihat usahamu. Allah Maha mendengar doa-doamu. Dan Allah Maha mampu mewujudkan impianmu, bahkan yang menurut manusia mustahil. Maka tetaplah berjalan, meskipun lambat, meskipun tertatih, karena Allah tidak menilai siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap istiqomah. 1. Utsman bin Affan, penghasilan setara sekitar 5 miliar rupiah per minggu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukan hanya seorang sahabat, tapi juga pebisnis kelas kakap. Ia memiliki jaringan perdagangan internasional lintas Jazirah Arab, Syam, dan Mesir. Armada dagangnya besar dengan ratusan unta dan kafilah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kafilah dagang Utsman kadang membawa lebih dari 100 ekor unta penuh barang mewah, setara kontainer zaman sekarang. Jika dikonversi ke rupiah hari ini, satu kali perjalanan bisnis Utsman bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar 20 sampai 30 ribu dinar, atau setara 20 sampai 30 miliar rupiah. Karena bisnis ini berputar secara mingguan hingga 2 mingguan dalam musim dagang, rata-rata penghasilannya bisa menyentuh 5 miliar rupiah per minggu. Namun, apa yang luar biasa, Utsman tidak menyimpan kekayaan itu untuk menumpuk harta. Ia sumbangkan seluruh isi kafilah dagangnya saat perang Tabuk. Ia wakafkan sumur, ia biayai ekspansi dakwah. Bahkan sebagian besar tanah-tanah pertanian di Madinah waktu itu dibeli dan diwakafkan olehnya. Inilah mindset kelimpahan sejati. Kaya, tapi tidak takut memberi. Sukses, tapi tetap tunduk pada Allah. 2. Abdurrahman bin Auf, setara 3 sampai 4 miliar rupiah per minggu. Abdurrahman bin Auf adalah pebisnis ulung lainnya. Saat hijrah ke Madinah, ia datang dalam kondisi nol, tanpa harta, tanpa koneksi. Tapi ia berkata, "Tunjukkan padaku di mana pasar." Dari situ ia mulai bisnis kecil-kecilan, berdagang keju, minyak wangi, dan rempah. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu konglomerat Madinah. Ia memiliki ratusan ekor unta dagang, rumah, dan tanah. Dalam suatu momen, ia menyumbang 700 unta yang penuh dengan muatan dagang. Bila dikonversi dengan nilai kontemporer, nilainya bisa menyentuh 100 sampai 150 miliar rupiah. Itu adalah hasil dari akumulasi bisnisnya yang terus berputar. Artinya, penghasilan mingguannya bisa mencapai kisaran 3 sampai 4 miliar rupiah, tergantung musim. Namun, saat ia wafat, meski kekayaannya masih luar biasa, ia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dalam wasiatnya, ia menyisihkan harta untuk janda-janda para sahabat syahid, termasuk Ummul Mukminin. Ia tidak merasa kekurangan ketika memberi. Ia merasa kaya karena yakin pada Allah. 3. Khadijah binti Khuwailid, setara 2 sampai 3 miliar rupiah per minggu. Khadijah adalah wanita pebisnis paling sukses di Makkah saat itu. Ia punya perusahaan ekspor-impor dalam skala besar. Ia mempekerjakan para pedagang, termasuk Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi rasul. Riwayat menyebutkan, keuntungan bisnis tahunan Khadijah bisa mencapai lebih dari 40 ribu dinar. Jika dibagi rata, maka penghasilan mingguannya setara dengan 2 hingga 3 miliar rupiah, bahkan lebih. Apa yang membuatnya luar biasa? Ia tidak segan menginvestasikan seluruh kekayaan itu demi Islam. Semua harta dia salurkan untuk mendukung risalah kenabian, termasuk logistik dakwah, perlindungan umat, dan distribusi makanan ketika umat Islam diembargo oleh Quraisy. Khadijah tidak hanya jadi inspirasi bagi wanita. Ia adalah lambang mindset kaya yang istiqomah. 4.
Zubair bin Awam, total kekayaan setara 1,5 triliun. Meski bukan pebisnis seaktif Utsman atau Abdurrahman, Zubair bin Awam sangat cerdas dalam mengelola investasi. Ia membeli lahan-lahan strategis, membangun pertanian, dan membuat sistem wakaf produktif. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, disebutkan ketika ia wafat, kekayaannya mencakup 1.000 ekor budak pekerja, rumah-rumah besar di Makkah dan Madinah, serta properti luas di Kufah dan Mesir. Jika dikonversi ke nilai sekarang, total kekayaannya mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah, dan aset-aset itu menghasilkan miliaran rupiah setiap minggunya. Zubair tidak membangun kekayaan untuk menumpuknya. Ia mengelola kekayaan untuk memberi warisan terbaik bagi anak keturunannya dan umat Islam. Dan anaknya, Abdullah bin Zubair, pun tumbuh sebagai pemimpin yang tangguh. Formula 7, langkah membangun mindset rezeki, kelimpahan ala tokoh Islam. Langkah 1, yakin pada janji Allah, tawakal dan qadha qadar. Para sahabat seperti Utsman bin Affan dan Khadijah binti Khuwailid punya keyakinan penuh bahwa rezeki bukan dari usaha manusia saja, tapi dari ketetapan dan rahmat Allah. Dan apabila kamu bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah bagimu. Qas At-Taubah 129. Mereka selalu berdoa, berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Mindset ini menghilangkan rasa takut miskin dan memupuk rasa percaya diri. Langkah 2, berani memulai dan konsisten. Berusaha Utsman dan Abdurrahman bin Auf tidak duduk diam menunggu rezeki datang. Mereka berani memulai bisnis dari nol, terus berputar, dan konsisten memperbesar usaha. Dalam Islam, usaha adalah ibadah jika diniatkan untuk kebaikan. Jadi, jangan takut memulai meski kecil. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika bekerja, ia melakukannya dengan itqon, sempurna. Langkah 3, bersedekah dan berwakaf. Tanpa ragu mindset kelimpahan terlihat jelas saat para sahabat dan istri Rasul mengeluarkan harta untuk umat. Mereka percaya bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambahnya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, tiap-tiap bulir 100 biji. Qiyos Al-Baqarah 261. Jangan takut untuk berbagi, karena itulah kunci membuka pintu rezeki yang lebih besar. Langkah 4, mengelola harta dengan bijak. Kekayaan tanpa manajemen yang baik bisa habis dalam sekejap. Sahabat seperti Zubair bin Awam memanfaatkan harta dengan wakaf produktif dan investasi yang berkelanjutan. Pelajari cara mengelola keuangan, investasi, dan aset dengan prinsip syariah agar kekayaan bertambah dan bermanfaat. Langkah 5, menjaga hati dari sifat kikir dan sombong. Orang kaya yang sombong dan kikir justru terhalang rezekinya. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh." Surat Luqman ayat 18. Sifat rendah hati dan hati yang lapang membuka pintu berkah. Langkah 6, bersyukur dan selalu ingat, Allah syukur adalah kunci agar rezeki terus bertambah. Mereka yang pandai bersyukur selalu melihat keberkahan dalam segala kondisi. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Praktikan zikir dan syukur setiap hari, mulai dari nikmat kecil sampai nikmat besar. Langkah 7, berdoa dan memohon perlindungan dari Allah. Doa adalah senjata utama orang mukmin. Rasulullah mengajarkan doa-doa khusus untuk memohon kelapangan rezeki dan keberkahan harta. Misalnya doa, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima.
Kesimpulan, mindset kelimpahan dalam Islam bukan hanya soal materi, tapi tentang keyakinan total pada Allah, keberanian berusaha, dan kedermawanan yang ikhlas. Demikianlah 7 langkah membangun mindset rezeki kelimpahan ala tokoh-tokoh Islam yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup dan berusaha. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk yakin pada janji Allah, konsisten berusaha, dan senantiasa berbagi dengan sesama. Ingatlah, rezeki itu datang dalam berbagai bentuk dan selalu ada untuk hamba yang bersyukur dan berikhtiar dengan benar. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kelapangan hati, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.